Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabiun. Kami dari kelompok tugas besar perencanaan wilayah dan kota dari kelas RD dari kelompok 7 dengan saya M. Irfan Zaki Darajat dengan NIM 123220205 asal daerah Bandar Lampung. Saya Aliana Bla Fitri dengan NIM 123220183 asal daerah Jambi. Saya Eluna Ginta Pelawi dengan NIM 123220186 asal daerah Sumatera Utara. Saya Vina Metriani dengan NIM 123220165 asal daerah Bandar Lampung. Saya Aska Firdaus Rusdi dengan NIM 123220195 dari Jakarta. Oke, jadi perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan suatu tujuan atau keinginan yang ingin kita capai di masa yang akan mendatang dengan menyertakan tata cara ataupun tahapan-tahapan tertentu untuk mencapainya, baik dengan jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Perencana adalah profesi yang dinamis, berperan sebagai organisator, analis, pendamping, pendidik, perantara, dan juga penyebar informasi, yang dimana memungkinkan seluruh komponen warga negara untuk berpartisipasi menciptakan masyarakat yang berkualitas serta lingkungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, di mana lingkup pekerjaannya diantaranya yaitu perencana tata guna lahan, infrastruktur, dan transportasi, kemudian mengelola budaya dan sumber daya warisan, membuat kapasitas ekonomi di dalam masyarakat lokal, kemudian juga bekerja secara global. Peluang kerja dari lulusan PWK yaitu bisa menjadi aktivis di lembaga swadaya masyarakat atau LSM sebagai pengajar, peneliti, serta pegawai di instansi pemerintahan baik negeri maupun swasta. Kemudian dikarenakan kemampuan analisis serta mengenal prinsip dasar dari manajemen, lulusan PWK juga dapat bekerja di lembaga keuangan. Ilmu perencanaan wilayah dan kota atau PWK di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu ya, dari era ke era ya. Pertama ada era kolonial, perencanaan kota lebih fokus kepada pembangunan pemukiman dan juga bangunan-bangunan administratif untuk Belanda. Yang kedua ada masa pasca kemerdekaan, jadi transformasi pada bidang perencanaan kota. Yang ketiga ada era pembangunan nasional. Pada era pembangunan nasional, terutama pada dasawarsa tahun 60-an sampai 80-an, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur pemukiman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat ada era reformasi. Pada era reformasi mulai terjadi perubahan paradigma dan perencanaan kota. Pemerintah lebih memperhatikan aspek partisipatif, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaannya. Kalau wilayah secara umum ditentukan atas dasar pengertian batasan dan perwujudan fisik geografis. Wilayah memiliki konsentrasi penduduk lebih padat karena adanya pemusatan kegiatan fungsional. Sedangkan kota kawasan, pemukiman yang secara fisik berupa kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruang dan memiliki fasilitas untuk mendukung kehidupan warga secara mandiri. Perencanaan wilayah dan kota mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakannya untuk masa depan, mulai dari skala kecil hingga skala kota atau lebih luas. Perencanaan wilayah kota menitik beratkan pada tata ruang, sementara perencanaan kota lebih fokus pada tata guna, infrastruktur, dan fasilitas publik. Produk perencanaan wilayah menghasilkan dokumen rencana tata ruang, sedangkan perencanaan kota menghasilkan rencana, tata ruang, peraturan zonasi, dan lain-lain. Salah satu contoh isu dan permasalahan yang bisa diangkat dalam kajian pembahasan adalah isu transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Isu ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu ini adalah artikel berjudul Sustainable Urban Transportation Performance Indicators dan Some Analytical Approach dan diterbitkan dalam jurnal Transportasi Research Record pada tahun 2003. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa isu transportasi perkotaan yang berkelanjutan melibatkan aspek-aspek seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang efisien, dan pengembangan transportasi publik yang handal. Isu-isu ini menjadi perhatian penting dalam kegiatan PWK karena transportasi perkotaan yang tidak berkelanjutan menyebabkan konsumsi energi
yang tinggi dan kemacetan lalu lintas. Dalam kajian pembahasan PWK dapat dibahas strategi dan langkah-langkah diambil untuk mengatasi isu transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Misalnya pengembangan jaringan transportasi publik yang terintegrasi, penggunaan kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif, pengembangan infrastruktur untuk bersepeda dan berjalan kaki, serta pengaturan lalu lintas yang efisien. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut. Yang dimana pertama adalah pentingnya perencanaan dalam pengembangan wilayah dan kota. Yang kedua, penggunaan alat dan metode perencanaan. Yang ketiga, peran penting partisipasi masyarakat. Serta yang keempat, tantangan dalam perencanaan wilayah dan kota. Dalam hal pendalaman ilmu di bidang PWK, beberapa topik yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang dimana pertama adalah perencanaan transportasi. Yang dimaksud di sini adalah memahami lebih lanjut tentang perencanaan transportasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, pengurangan polusi udara dan lalu lintas, serta integrasi transportasi dengan penggunaan lahan. Yang kedua yaitu perencanaan lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah mendalami lebih lanjut tentang perencanaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan kota hijau. Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Memperdalam pemahaman tentang perencanaan tata ruang yang efektif, termasuk penggunaan lahan yang optimal, pengendalian pembangunan yang terencana, dan pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Yang keempat, perencanaan partisipatif. Meningkatkan pengetahuan tentang metode dan teknik partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam perencanaan wilayah dan kota, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melibatkan masyarakat secara luas. Mungkin ini saja penjelasan kami dari kelompok 7 kelas RT dari tugas besar dasar perencanaan wilayah dan kota. Kurang lebihnya dari video kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.